Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin di channel Solihin Rukin Junior. Pada video kali ini saya ingin berbagi materi review tentang hidrokarbon. Selamat menyaksikan. Media presentasi yang digunakan pada video kali ini adalah media PowerPoint terbitan dari Erlangga dengan buku kimia untuk kelas 11 SMA MA dengan penulis Unggul Sudarmo. Bab 1 hidrokarbon di SMK ini untuk kimia farmasi merupakan salah satu subbab materi dari senyawa karbon. Penggolongan senyawa berdasarkan jenisnya, ada senyawa organik dan anorganik. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, senyawa organik kita kenal saat ini sebagai senyawa karbon. Berikut ini tabel perbandingan antara senyawa organik dan anorganik. Untuk identifikasi senyawa karbon, membuktikan adanya CO2, kita bisa reaksikan air kapur dengan CO2 menghasilkan endapan kapur CaCO3. Untuk air, kita bisa gunakan kertas kobalt biru. Jika terkena air akan berubah menjadi merah muda. Ini adalah contoh uji pembakaran sampel senyawa karbon yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Sumber senyawa karbon bisa berasal dari tumbuhan dan hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Atom karbon dalam sistem periodik memiliki nomor atom 6 dengan massa atom relatif 12, memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon relatif kecil, massa atom relatifnya membentuk rantai karbon merupakan salah satu di antara keistimewaan atom karbon. Kedudukan atom karbon dalam suatu ikatan rantai karbon dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Atom C primer mengikat 1 atom karbon lainnya, sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya, tersier mengikat 3 atom karbon lainnya, dan kuartener mengikat 4 atom karbon lainnya. Selanjutnya, hidrokarbon adalah senyawa karbon, bagian dari senyawa karbon yang tersusun dari atom C dan H. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon. Metana, etana contoh senyawa alkana alifatik. Kemudian etena, etuna adalah contoh senyawa hidrokarbon tidak jenuh, alifatik. Kemudian siklopropana merupakan contoh senyawa alisiklik dan benzena merupakan contoh senyawa aromatik. Kemudian hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya ada jenuh dan tidak jenuh. Jenuh ikatan tunggal, tak jenuh ikatan rangkap dan rangkap 3. Kemudian untuk senyawa hidrokarbon yang pertama, alkana, tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh. Dengan ikatan tunggal antara atom-atom karbonnya, rumus umumnya CnH2n+2. Sifat deret homolog. Pada alkana mempunyai sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus umum yang sama. Perbedaan Mr antar dua suku berurutannya sebesar 14. Makin panjang rantai karbon pada alkana, makin tinggi titik didihnya. Perhatikan data deret homolog senyawa alkana berikut ini. Dalam tabel terlihat senyawa metana sampai eikosana. Data titik lebur, titik didihnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah karbon. Kemudian massa jenis juga sama mengalami peningkatan. Kemudian fase zat juga berubah secara bertahap seiring bertambahnya jumlah karbon dalam senyawa alkana. Dapat disimpulkan bahwa deret homolog adalah suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Untuk tata nama senyawa pada alkana, prioritasnya kita memilih rantai terpanjang, kemudian melakukan penomoran, dan memberi nama cabang-cabangnya. Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Rumus umum cabang atau kita sebut alkil adalah CnH2n+1. Alkil adalah alkana yang kehilangan 1H. Misalnya metana
dengan rumus CH4 alkilnya adalah metil dengan rumus CH3. Kemudian etana dengan rumus C2H6 alkilnya adalah etil dengan rumus C2H5 dan seterusnya. Untuk melengkapi penamaan pada senyawa alkana, nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Untuk menulis nama cabang diawali dengan angka di tempat cabang terkait. Di antara angka dan angka diberikan tanda koma, dan di antara angka dan huruf diberikan strip. Kemudian jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan berdasarkan abjadnya. Agar lebih memahami contoh penamaan pada alkana, perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar tampak rantai karbon terpanjang adalah rantai karbon dengan 6 atom karbon di stabilo warna abu-abu. Selanjutnya, karbon yang tidak termasuk ke dalam rantai utama dapat dikategorikan sebagai cabang. Dimulai dari nomor 2 ada cabang metil dan metil. Kemudian di nomor 3 ada cabang etil dan di nomor 5 ada cabang metil. Di sini ada 2 jenis cabang yaitu metil dan etil. Jika ada lebih dari 1 cabang, maka cabang disebutkan sesuai urutan abjad. Etil disebutkan terlebih dahulu dengan nomor rantai induk karbonnya adalah 3. Kemudian ada 3 metil di sini yang terikat pada karbon nomor 2, 2, dan 5. Sehingga jika digabungkan namanya akan menjadi 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Selanjutnya adalah isomer pada alkana. Untuk lebih memahami definisi dari isomer, perhatikan jenis isomer yang pertama yaitu isomer struktur atau rantai yang terdapat pada alkana, yaitu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Contohnya pada senyawa butana. Di sini senyawa butana memiliki 2 kemungkinan bentuk struktur ikatannya. Yang pertama rantai lurus dan yang kedua rantai bercabang. Untuk rantai lurus, jumlah karbon dalam rantai induk ada 4, sehingga dapat kita sebutkan sebagai N-butana. Selanjutnya, pada bentuk yang kedua, rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon, yaitu propana dengan 1 cabang pada nomor 2, yaitu metil, sehingga namanya adalah 2-metil propana. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Inilah yang disebut isomer struktur atau rantai, atau dapat kita sebut juga sebagai isomer rangka pada alkana. Untuk contoh lainnya, perhatikan tabel berikut. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Dari data ini saja kita bisa saksikan bahwa senyawa karbon ini jumlahnya sangat luar biasa, karena dengan rumus molekul yang satu dapat memiliki beragam jenis struktur dengan nama yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat pada alkana. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, alkana dapat berwujud gas, cair, dan padat bergantung pada jumlah atom C penyusunnya. Kelarutan senyawa alkana dalam air, semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4. Parafin memiliki sifat kurang reaktif, semakin panjang rantai karbon semakin berkurang sifat kereaktifannya. Sebagai contoh dapat diperhatikan data dari isomer yang dimiliki oleh heksana. N-heksana dengan rantai lurus memiliki titik didih dan titik lebur paling tinggi di antara jenis-jenis struktur isomer pada heksana. Selanjutnya semakin banyak cabang, titik lebur dan titik didihnya semakin rendah. Berikut ini penjelasan dari titik didih dan titik lebur pada senyawa alkana.
Berikut sumber dan penggunaan alkana. Sumbernya dapat diperoleh dari komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kemudian olahannya dapat kita gunakan sebagai bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku industri, dan bahan baku sintesis senyawa. Kemudian yang terakhir pada senyawa alkana adalah reaksi-reaksi pada alkana. Reaksi yang dapat berlangsung pada senyawa-senyawa alkana ada 3. Yang pertama reaksi pembakaran atau oksidasi, yang kedua reaksi substitusi atau pergantian, dan yang ketiga adalah reaksi perengkahan atau cracking, atau dapat kita sebut juga sebagai reaksi eliminasi. Pembakaran dengan gas oksigen ada 2 kemungkinan. Jika pembakarannya sempurna, maka akan dihasilkan CO2 dan H2O. Jika pembakarannya tidak sempurna, akan dihasilkan juga ada kemungkinan menghasilkan CO, H2O, dan jelaga atau partikel karbon. Contoh, propana bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian atom H oleh atom-atom dari gugus lain. Contoh di sini metana direaksikan dengan gas klorin menghasilkan metil klorida dan asam klorida. Antara atom H dan Cl pada metana dan klorin ini bertukar tempat sehingga terjadi pergantian posisi atom H oleh gugus lain yaitu klorin. Reaksi yang ketiga perengkahan cracking atau eliminasi. Reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Dicontohkan di sini C14H30 terurai menjadi C dengan jumlah atomnya 7. Maka kemungkinannya menghasilkan 1 senyawa alkana dan 1 senyawa alkena. Jenis hidrokarbon yang kedua adalah alkena, yaitu tergolong senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatannya rangkap 2. Rumus umumnya CnH2n. Jumlah hidrogen dalam senyawa alkena merupakan 2 kali lipat jumlah karbon. Contoh senyawa pada alkena adalah C2H4, C3H6, dan C4H8. Untuk tata nama senyawa alkena diturunkan dari tata nama senyawa alkana. Perbedaannya dalam memilih rantai induk, syaratnya harus melalui rantai rangkap. Kemudian dalam penomoran dimulai dari yang terdekat dengan rangkap. Selanjutnya memberikan nama cabang, kemudian memberikan penamaan dengan posisi rangkap ditunjukkan dengan awalan angka sebelum nama rantai utama. Rantai utamanya mengganti nama ana akhiran ana dengan ena. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, CH2 rangkap CH, CH2, CH3. Mulai rangkap di nomor 1 sehingga disebut 1 butena. Contoh yang kedua, CH3 CH rangkap CH, CH3. Mulai rangkap di nomor atom C2 sehingga dapat disebutkan sebagai 2 butena. Isomer pada alkena ada 3 jenis. Yang pertama isomer struktur. Pada gambar terlihat ada contoh 2 metil 1 pentena dan 3 metil 1 pentena. Yang kedua adalah isomer posisi, di mana posisi rangkap yang berpindah. Yang pertama 1 butena, yang kedua 2 butena. Isomer yang ketiga pada alkena adalah isomer geometri atau cis trans atau isomer ruang. Perhatikan contoh pada gambar. Isomer cis memiliki sisi yang sama, isomer trans memiliki sisi yang berseberangan antara rantai utamanya. Jenis hidrokarbon yang ketiga adalah alkuna, yaitu senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2 dengan jumlah hidrogen merupakan 2 kali jumlah karbon dikurangi 2. Selanjutnya, alkuna dan alkena sama-sama tidak jenuh. Berikut ini
datar, titik didih, dan titik lebur alkena dan alkuna. Semakin bertambah tinggi seiring bertambahnya jumlah atom karbon. Aturan tata nama pada senyawa alkuna sama persis seperti alkena. Perbedaannya mengganti akhiran ena dengan una. Contoh 2-metil 3-heksuna. Selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada alkena dan alkuna. Yang pertama, alkena dan alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana karena adanya ikatan rangkap. Pembakaran dengan gas oksigen adalah reaksi yang pertama. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, tidak sempurna menghasilkan CO, H2O atau celaga atau partikel karbon. Reaksi yang kedua, reaksi polimerisasi. Ini hanya berlaku untuk senyawa alkena, yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Yang ketiga, reaksi adisi, berlaku untuk alkena dan alkuna. Ada di sini contohnya adisi hidrogen. Ya, reaksi adisi ini adalah reaksi penjenuhan ikatan rangkap atau penghilangan ikatan rangkap. Dari contoh A, adisi hidrogen, senyawa etena diadisi dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa etana. Contoh B, adisi klorin pada senyawa propena menghasilkan 1,2-dikloropropana. Yang terakhir, adisi asam klorida ini memperhatikan aturan Markovnikov. Atom H akan terikat pada C yang mengikat H lebih banyak, sehingga HCl, H akan masuk pada CH2 dan Cl masuk pada CH. Hasil adisi asam klorida pada senyawa propena menghasilkan 2-kloropropana. Kegunaan alkena dan alkuna banyak digunakan sebagai jenis-jenis plastik. Yang pertama, plastik polipropena. Kemudian yang kedua ada teflon, tetrafluoroetena. Demikianlah pemaparan video review materi hidrokarbon. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.